Konsep dasar sumber belajar. Pengertian sumber belajar. Sumber belajar menurut ICT tahun 1977 yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar seperti pesan, orang, bahan, peralatan, teknik, dan latar atau setting. Sumber belajar berdasarkan asal-usulnya. 1. Resources by design. Atau sumber belajar yang dirancang khusus merupakan sumber-sumber belajar yang secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional yang diharapkan dapat membantu kemudahan kegiatan belajar yang bersifat formal ataupun non-formal dan mempunyai tujuan tertentu. 2. Resources by utilization. Atau sumber belajar yang dimanfaatkan merupakan sumber-sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, diterapkan, dan digunakan untuk keperluan belajar. Klasifikasi sumber belajar menurut ICT. 1. Pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh komponen lain seperti manusia, alat, dan bahan yang dapat berbentuk ide, fakta, makna, dan data. Contoh pesan By design. yaitu semua isi ajaran yang tercantum dalam kurikulum. Contoh By utilization. bisa seperti isi majalah atau koran di pasaran yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Klasifikasi kedua, orang. Orang merupakan mereka yang bertindak sebagai penyimpan atau menyalurkan pesan. Contoh, By design. guru. Contoh, By utilization. narasumber. Klasifikasi ketiga, bahan. Bahan adalah barang-barang yang lazim disebut dengan perangkat lunak atau software. Biasanya berisikan pesan yang disajikan dengan peralatan, kadang bahan itu sendiri sudah merupakan bentuk penyajian. Contoh, By design. buku pelajaran, CD, dan lainnya. Contoh, By utilization. majalah atau koran yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Klasifikasi keempat, peralatan. Peralatan merupakan barang-barang yang lazim disebut hardware dan digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Contoh, By design. HP, LCD, proyektor. Contoh, By utilization. VCD. Tape recorder. klasifikasi kelima, teknik. Teknik adalah prosedur atau langkah-langkah tertentu dalam menggunakan bahan, alat, latar, dan manusia dalam kerangka penyampaian pesan. Contoh, By design. langkah-langkah presentasi menggunakan PowerPoint. Contoh, By utilization. langkah-langkah demonstrasi bercerita. Klasifikasi terakhir yaitu latar atau setting. Latar atau setting merupakan lingkungan di mana pesan itu diterima siswa. Contoh, By design. sekolah, perpustakaan, ruang lab, dan lainnya. Contoh, By utilization. kebun binatang, museum, taman, dan lainnya. Peranan sumber belajar. Sama halnya seperti media pembelajaran, sumber belajar juga memiliki peranan di antaranya adalah 1. Menjembatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan belajar. 2. Mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa. Ungkapan transmisi dalam konteks ini mempunyai dimensi banyak dan dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, siapa, di mana, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan ini amat berguna sebagai alat bantu mengorganisasikan dimensi sumber belajar. Manfaat sumber belajar. 1. Meningkatkan produktivitas dalam pembelajaran. 2. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. 3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. 4. Lebih memantapkan pembelajaran dengan cara meningkatkan kemampuan sumber belajar serta penyajian informasi yang lebih konkret. 5. Mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Thank you for the attention.